Tahukah kamu kalau puasa bukan dimulai dari Nabi Muhammad? Jauh sebelum Islam, manusia pertama sudah melakukannya untuk bertahan hidup secara spiritual. Dari kisah Nabi Adam yang berpuasa setelah turun ke bumi, hingga rahasia di balik perintah wajib di tahun kedua Hijriah yang mengubah sejarah dunia selamanya. Lantas, apa alasan sebenarnya di balik puasa 30 hari penuh yang kita jalankan sekarang? Benarkah ada rahasia langit yang belum kita ketahui? Perjalanan sejarah ibadah puasa merupakan sebuah bentangan narasi yang sangat panjang, melampaui batas-batas kurun waktu pencatatan sejarah modern yang kita kenal saat ini. Jika kita menilik jauh ke belakang, sebelum syariat Islam disempurnakan melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, praktik menahan diri dari makan, minum, dan pemuasan hasrat duniawi telah menjadi bagian integral dari eksistensi manusia di muka bumi. Ibadah ini bukanlah sebuah inovasi yang baru muncul pada abad ke-7 Masehi, melainkan sebuah warisan spiritual universal yang telah dijalankan oleh berbagai umat di masa silam dengan ragam bentuk dan durasi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kedekatan sejarah ini agar umat Islam memahami bahwa mereka sedang melanjutkan tradisi ketaatan yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini tercantum dalam kitab suci melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Melalui ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa puasa memiliki fungsi sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh garis keturunan kenabian. Bayangkan bagaimana para nabi dan umat terdahulu menjalankan ritual ini di tengah gurun yang gersang atau di puncak gunung yang sepi. Semuanya bermuara pada satu tujuan besar, yakni penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Mengapa puasa begitu penting sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya kepada hampir seluruh umat manusia lintas zaman? Secara filosofis, puasa adalah metode paling efektif untuk menjinakkan ego manusia yang seringkali merasa tak terbatas. Dengan merasakan rasa lapar dan haus, seorang hamba diingatkan kembali akan hakikat kemanusiaannya yang sangat lemah dan sangat bergantung pada pemberian Tuhannya. Ibadah ini menciptakan ruang dalam batin manusia yang biasanya sesak oleh hiruk-pikuk urusan duniawi, sehingga suara nurani dan cahaya keimanan dapat terdengar serta terlihat lebih jelas. Dalam catatan sejarah peradaban kuno, kita menemukan jejak-jejak puasa yang sangat kuat. Bangsa Mesir kuno, misalnya, telah mempraktikkan bentuk-bentuk puasa tertentu dalam ritual keagamaan mereka untuk menghormati dewa-dewa mereka. Demikian pula dengan peradaban di Yunani, di mana para filsuf besar meyakini bahwa puasa adalah cara terbaik untuk menjernihkan pikiran dan memperkuat daya ingat. Namun, dalam perspektif Islam, puasa bukan sekadar teknik kesehatan atau meditasi mental, melainkan sebuah pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan mendasar antara puasa yang dijalankan oleh umat-umat terdahulu dengan puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada niat, tata cara, dan waktu pelaksanaannya. Namun esensi spiritualnya tetaplah sama, yaitu pengendalian diri. Jika kita merenung lebih dalam, puasa pada masa awal peradaban manusia seringkali dikaitkan dengan momen-momen keprihatinan atau penebusan dosa. Ketika seorang manusia melakukan kesalahan besar, ia akan menarik diri dari kenikmatan duniawi sebagai bentuk penyesalan yang mendalam. Tradisi inilah yang kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah ibadah yang sistematis dan penuh rahmat. Melalui puasa, manusia belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar di atas keinginan perut dan syahwatnya. Ini adalah latihan militer bagi jiwa untuk menghadapi musuh terbesar manusia, yaitu hawa nafsunya sendiri. Bayangkan jika dunia ini berjalan tanpa adanya konsep pengendalian diri melalui puasa, mungkin keserakahan manusia tidak akan pernah memiliki rem dan kehancuran moral akan terjadi jauh lebih cepat dari yang kita duga. Penerapan puasa di masa lalu juga melibatkan berbagai macam bentuk. Ada umat yang berpuasa dengan hanya tidak memakan daging, ada yang berpuasa dengan tidak berbicara sama sekali sebagaimana yang pernah dialami oleh Maryam ibunda Nabi Isa, dan ada pula yang berpuasa dengan cara menjauhi segala hal yang berbau duniawi selama berhari-hari. Dinamika sejarah ini menunjukkan bahwa secara fitrah, manusia memang membutuhkan momen untuk berhenti sejenak dari aktivitas rutin demi mengisi kembali baterai spiritual mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya mengetahui bahwa fisik manusia butuh istirahat dan ruh manusia butuh asupan yang bukan berasal dari bumi, melainkan dari langit. Itulah sebabnya, puasa menjadi kurikulum wajib bagi siapa saja yang ingin mendaki tangga ketakwaan. Seiring berjalannya waktu,
Syariat puasa ini terus dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap nabi membawa pesan yang serupa namun dengan detail syariat yang disesuaikan dengan kebutuhan umat pada zamannya. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah penekanan pada kejujuran dalam berpuasa. Tidak ada orang yang tahu jika seseorang benar-benar berpuasa kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rahasia inilah yang menjadikan puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa, karena ia membangun integritas pribadi yang sangat kuat. Seseorang bisa saja makan di tempat tersembunyi tanpa diketahui orang lain, namun karena rasa takut dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memilih untuk tetap menahan diri. Integritas inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun karakter umat yang tangguh. Dalam babak sejarah ini, kita juga harus melihat bagaimana puasa mempengaruhi tatanan sosial masyarakat kuno. Ibadah ini mengajarkan kesetaraan yang luar biasa. Saat berpuasa, seorang raja dan seorang pelayan merasakan rasa lapar yang sama, haus yang sama, dan kelemahan yang sama. Tidak ada perbedaan kasta di hadapan rasa lapar. Hal ini menciptakan rasa empati kolektif yang sangat dalam. Melalui sejarah puasa, kita belajar bahwa solidaritas kemanusiaan dimulai dari piring yang kosong. Kesadaran akan penderitaan orang lain menjadi lebih nyata ketika kita sendiri merasakannya secara fisik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain puasa sebagai sarana untuk melembutkan hati yang keras dan membuka mata yang buta terhadap kemiskinan di sekitarnya. Menarik untuk dicatat bahwa dalam catatan sejarah manapun, tidak ada satupun sistem yang mampu mendisiplinkan jutaan manusia secara serentak sesukses ibadah puasa. Ini membuktikan bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan penggerak yang tidak dimiliki oleh hukum buatan manusia. Sejarah puasa adalah sejarah kemenangan ruh atas jasad, sejarah kembalinya manusia kepada kesucian asalnya. Dengan mempelajari asal-usul ini, kita tidak lagi melihat Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan yang melelahkan, melainkan sebagai sebuah estafet keimanan yang telah dijaga oleh ribuan nabi dan jutaan orang saleh sebelum kita. Kita adalah penyambung lidah sejarah yang membawa nilai-nilai luhur ini ke masa depan. Oleh karena itu, memahami akar ibadah ini sangatlah krusial. Tanpa memahami sejarahnya, kita mungkin akan kehilangan makna di balik rasa lapar kita. Kita perlu menyadari bahwa setiap detak jantung kita saat menahan haus adalah bagian dari ritme yang sama yang dirasakan oleh para syuhada dan syalihin di masa lampau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk tidak sekadar menahan makan, tetapi juga untuk melakukan refleksi historis atas posisi kita sebagai hamba. Dengan demikian, puasa menjadi sebuah jembatan waktu yang menghubungkan kita dengan awal mula penciptaan dan tujuan akhir kita kelak. Ibadah ini adalah bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk membersihkan diri dari karat-karat dosa yang menumpuk selama 11 bulan lainnya. Setiap helai sejarah yang tertulis tentang puasa membawa kita pada satu kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan bimbingan langit. Tanpa bimbingan melalui puasa, manusia akan mudah tersesat dalam labirin keinginan materinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang untuk menyempurnakan seluruh sejarah panjang tersebut ke dalam sebuah bingkai yang paling indah dan paling sistematis yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Namun, pondasi yang kita bahas di sini adalah batu bata pertama yang menyusun bangunan megah syariat tersebut. Tanpa akar yang kuat dalam sejarah umat terdahulu, kita tidak akan bisa mengapresiasi betapa istimewanya syariat yang kita jalankan saat ini. Inilah esensi dari babak pertama sejarah kita, sebuah pengantar menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat manusia melalui rasa lapar yang penuh berkah. Sangat penting bagi kita untuk menyerap semangat ini secara interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika Anda berada di zaman di mana tulisan belum banyak ditemukan, namun ajaran tentang puasa tetap terjaga melalui lisan ke lisan. Itu membuktikan betapa kuatnya pengaruh ibadah ini bagi jiwa manusia. Puasa melampaui bahasa, budaya, dan letak geografis. Ia adalah bahasa universal ketundukan kepada Sang Khalik. Dengan mempelajari bab ini, kita diharapkan memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak sempit dalam memandang agama. Islam datang bukan untuk menghapus sejarah, melainkan untuk meluruskan dan menyempurnakannya sehingga setiap tetes keringat orang yang berpuasa bernilai ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedalaman sejarah ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan menuju takwa. Kita berdiri di atas bahu raksasa sejarah, para nabi dan rasul yang telah lebih dulu membuktikan bahwa puasa adalah jalan menuju kemenangan sejati.
Menelusuri jejak Nabi yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa membawa kita pada sebuah perjalanan spiritual ke masa di mana manusia pertama kali menginjakan kaki di atas bumi. Sosok tersebut tidak lain adalah Nabi Adam alaihi salam, bapak dari seluruh umat manusia, yang memulai tradisi menahan diri ini sebagai bentuk pengabdian paling murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah puasa Nabi Adam alaihi salam bukanlah sekadar cerita pelengkap dalam sejarah, melainkan sebuah fondasi moral bagi anak cucunya. Bayangkan suasana bumi yang masih sunyi, di mana komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta terasa begitu dekat namun penuh dengan ujian ketaatan. Setelah peristiwa di surga yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, ada sebuah kerinduan yang mendalam untuk kembali suci dan mendapatkan ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks inilah puasa muncul sebagai sarana mediasi spiritual yang sangat kuat untuk menghubungkan kembali ruh yang merasa berdosa dengan Sang Pemilik kehidupan. Banyak riwayat dalam kitab-kitab sejarah Islam menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam melaksanakan puasa selama 3 hari setiap bulannya. Praktik ini di kemudian hari dikenal luas sebagai puasa Ayyamul Bid, yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam penanggalan bulan. Mengapa Nabi Adam alaihi salam melakukan hal tersebut? Sebagian ulama sejarah menceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, kulitnya sempat mengalami perubahan karena sengatan matahari dan perbedaan kondisi alam dibandingkan dengan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkannya untuk berpuasa selama 3 hari tersebut. Pada hari pertama ia berpuasa, sepertiga kegelapan atau perubahan pada kulitnya hilang, pada hari kedua, sepertiga lainnya lenyap, dan pada hari ketiga, seluruh tubuhnya kembali bersih dan cerah. Secara simbolis, ini mengajarkan kita bahwa puasa memiliki kekuatan penyucian yang tidak hanya menyentuh aspek batiniah, tetapi juga memberikan keberkahan pada fisik manusia. Ini adalah bentuk interaksi pertama antara aturan langit dan kebutuhan biologis manusia di bumi yang dijalankan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah ini memberikan kita gambaran betapa puasa telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan bagi manusia sejak masa awal penciptaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan seringkali menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi terdahulu untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan, bukan menghapus kebaikan yang sudah ada. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam menjadi bukti bahwa manusia membutuhkan momen detoksifikasi spiritual secara berkala. Jika kita merenungkannya secara interaktif, puasa 3 hari setiap bulan ini adalah latihan kedisiplinan yang sangat masuk akal bagi manusia yang baru mengenal kehidupan duniawi. Nabi Adam alaihi salam mengajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba harus mampu memberikan pengorbanan berupa penahanan nafsu dasarnya. Puasa ini menjadi saksi bisu bagaimana manusia pertama berjuang untuk tetap terhubung dengan dimensi ketuhanan di tengah kerasnya perjuangan hidup di alam dunia yang fana. Selain Nabi Adam alaihi salam, sejarah juga mencatat bahwa nabi-nabi setelahnya memegang teguh syariat puasa ini dengan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, titik tekannya tetap pada sosok Adam sebagai pionir. Keberadaan puasa di masa awal manusia menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembersihan jiwa adalah fitrah. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup dengan tenang jika jiwanya terus-menerus dijejali oleh keinginan materi tanpa pernah diistirahatkan melalui puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa lapar yang sengaja diciptakan dalam ibadah puasa agar manusia ingat bahwa mereka bukan pemilik atas diri mereka sendiri. Setiap rasa haus yang dirasakan Nabi Adam alaihi salam di bawah terik matahari bumi pertama kali adalah doa tanpa kata yang membumbung tinggi ke langit, memohon rahmat dan ridhanya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa puasa Nabi pertama ini dilakukan dengan penuh kesadaran akan khilafan masa lalu. Ini memberikan pelajaran berharga bahwa puasa adalah pintu taubat yang paling lebar. Jika Anda merasa terbebani dengan kesalahan, maka puasa adalah cara terbaik untuk menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini kemudian diwariskan secara turun-temurun. Kita juga mengenal puasa Nabi Nuh alaihi salam yang dilakukan sebagai bentuk syukur setelah kaumnya yang beriman diselamatkan dari banjir besar yang melanda seluruh permukaan bumi. Nabi Nuh alaihi salam dikisahkan berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari besar tertentu. Bayangkan keteguhan hati seorang nabi yang mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk menahan diri demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah pakaian bagi para kekasih Tuhan. Interaksi antara nabi dan puasa ini tidak berhenti di situ. Kita juga mengenal puasa Nabi Daud alaihi salam,
yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola puasa sehari berbuka dan sehari berpuasa ini merupakan puncak dari manajemen waktu dan nafsu. Namun, semua kehebatan ibadah nabi-nabi besar tersebut akarnya tetap bermuara pada teladan pertama yang diberikan oleh Nabi Adam alaihi salam. Tanpa ketaatan Adam dalam memulai langkah pertama berpuasa, mungkin kita tidak akan mengenal disiplin ruhani yang begitu indah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin setiap generasi manusia memiliki pahlawan spiritual yang bisa dicontoh, dan Adam adalah pembuka jalan tersebut. Melalui puasa, Adam membuktikan bahwa meskipun manusia bisa jatuh ke dalam kesalahan, mereka juga memiliki kapasitas untuk bangkit kembali melalui jalan ibadah yang sungguh-sungguh. Jika kita melihat lebih dalam pada catatan sejarah, puasa para nabi terdahulu seringkali menjadi pendamping bagi turunnya wahyu atau mukjizat besar. Nabi Musa alaihi salam misalnya, berpuasa selama 40 hari sebelum menerima kitab Taurat di Bukit Sinai. Ini membuktikan bahwa kondisi perut yang kosong dan jiwa yang bersih adalah prasyarat utama bagi manusia untuk menerima cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal. Puasa mempersiapkan wadah dalam diri manusia agar siap menampung ilmu dan hikmah yang maha luas. Oleh karena itu, syariat puasa yang kita jalankan sekarang, yang telah disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah akumulasi dari seluruh pengalaman spiritual para nabi sejak zaman Adam. Kita tidak sedang menjalankan sebuah ritual yang asing, melainkan sedang mengikuti jejak kaki para orang-orang suci yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kehidupan modern, kisah nabi pertama yang berpuasa ini harusnya memicu kita untuk bertanya pada diri sendiri, jika manusia sesempurna nabi saja masih merasa perlu berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan lumuran dosa setiap harinya? Puasa bukan sekadar memindahkan jam makan, tetapi memindahkan orientasi hidup dari makhluk menuju Sang Khalik. Nabi Adam alaihi salam mengajarkan bahwa di balik rasa lapar ada kemerdekaan, dan di balik haus ada kesegaran iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani manusia dengan puasa untuk menyiksa fisiknya, melainkan untuk membebaskan jiwanya dari penjara dunia. Inilah yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita setiap kali fajar menyingsing di bulan suci atau saat kita menjalankan puasa sunnah. Sejarah puasa ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha adil. Dia memberikan sarana yang sama bagi setiap umat untuk mencapai derajat takwa. Meskipun syariatnya berbeda dalam hal teknis, namun substansinya tetap merujuk pada apa yang telah diperintahkannya kepada Adam. Perjalanan ribuan tahun sejarah manusia telah membuktikan bahwa peradaban yang meninggalkan praktik pengendalian diri seperti puasa cenderung akan hancur karena keserakahan yang tidak terkendali. Maka, keberadaan nabi pertama yang berpuasa adalah sebuah peringatan sejarah bahwa stabilitas kehidupan manusia sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu menahan diri demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah ahli waris dari tradisi agung ini, dan sudah sepatutnya kita menjalankannya dengan penuh rasa bangga dan syukur. Melalui babak ini, kita diingatkan kembali bahwa setiap kali kita berniat untuk puasa, kita sedang menyambungkan diri dengan garis sejarah yang dimulai dari nabi pertama. Tidak ada ibadah lain yang memiliki dimensi historis sekuat puasa. Ia adalah bahasa persatuan para utusan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memantau hambanya yang berpuasa dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Dia melihat ketulusan Adam saat pertama kali menjalankan perintah tersebut di bumi. Dengan memahami bahwa kita mengikuti langkah kaki nabi pertama, rasa lelah saat berpuasa akan berubah menjadi rasa manisnya iman. Kita bukan hanya sekadar menahan lapar, tetapi kita sedang melakukan napak tilas perjuangan manusia pertama dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi dari keberadaan nabi pertama sebagai pelopor puasa, sebuah teladan abadi yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan akan terus menginspirasi umat hingga hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan betapa berharganya setiap amalan yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam ketaatan. Puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, sebuah hubungan privat yang dimulai di pagi hari dunia oleh Nabi Adam alaihi salam dan terus berlanjut hingga detik ini di dalam hati setiap orang yang beriman. Marilah kita jadikan pengetahuan tentang nabi pertama yang berpuasa ini sebagai bahan bakar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan biarkan puasa kita hanya menjadi rutinitas tanpa makna, tetapi jadikanlah ia sebagai sarana untuk menuliskan sejarah ketaatan pribadi kita masing-masing dalam buku catatan amal yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak.
Kesungguhan dalam mengikuti syariat ini adalah bukti bahwa kita benar-benar mencintai warisan para nabi dan ingin dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Memasuki gerbang sejarah masyarakat Arab sebelum kedatangan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan sebuah realita yang menarik mengenai praktik keagamaan mereka. Seringkali kita membayangkan zaman jahiliyah sebagai masa yang sepenuhnya kosong dari nilai-nilai ketuhanan, namun faktanya, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam masih tertanam dalam memori kolektif bangsa Arab, meskipun telah bercampur dengan berbagai penyimpangan dan penyembahan berhala. Salah satu peninggalan ajaran murni yang masih bertahan secara samar adalah praktik berpuasa. Masyarakat Quraisy di Mekah ternyata sudah sangat akrab dengan ritual menahan diri dari makan dan minum pada hari-hari tertentu yang mereka anggap sakral. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan suatu kaum benar-benar kehilangan jejak kebenaran, meskipun jejak itu tertutup oleh debu kesirikan yang tebal selama berabad-abad. Salah satu momen paling menonjol dalam kalender sosial dan religi masyarakat Arab pra-Islam adalah puasa pada hari Asyura, yakni tanggal 10 di bulan Muharram. Bagi mereka, hari tersebut bukan sekadar hari biasa, melainkan waktu di mana Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, diganti kain kiswahnya. Menjalankan puasa pada hari itu merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap kesucian Baitullah. Bayangkan para pemuka Quraisy dan penduduk Mekah lainnya menahan lapar di bawah terik matahari gurun yang sangat menyengat, bukan karena perintah syariat yang utuh, melainkan karena rasa takzim yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa jauh sebelum perintah Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep puasa sudah menjadi bagian dari identitas moral mereka, sebuah pengakuan bawah sadar bahwa ada kekuatan besar yang harus dihormati dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan dakwah di Mekah, beliau melihat praktik ini masih dijalankan. Beliau tidak serta-merta melarangnya, justru beliau juga turut berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk kesinambungan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Namun, ada perbedaan mendasar yang mulai ditanamkan secara perlahan. Jika masyarakat jahiliyah berpuasa demi tradisi dan kehormatan suku, Islam datang untuk mengarahkan niat tersebut hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sebut sebagai proses filtrasi budaya, di mana hal-hal yang baik dipertahankan namun rohnya diganti dengan semangat ketauhidan yang murni. Tanpa adanya fondasi tradisi puasa di masyarakat Arab, mungkin transisi menuju kewajiban Ramadan di masa mendatang akan terasa jauh lebih berat bagi para sahabat. Selain puasa Asyura, terdapat pula beberapa individu di kalangan bangsa Arab yang dikenal sebagai kelompok Hunafa atau orang-orang yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang menolak menyembah berhala dan berusaha mencari agama Nabi Ibrahim yang asli. Kelompok ini seringkali melakukan praktik puasa dan uzlah atau mengasingkan diri sebagai cara untuk menjernihkan jiwa dari kerusakan moral yang merajalela di sekeliling mereka. Mereka meyakini bahwa dengan mengosongkan perut, pikiran akan menjadi lebih tajam dalam menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Semangat para Hunafa ini menjadi benih-benih awal yang memudahkan pesan-pesan spiritual Islam diterima oleh hati yang merindukan kebenaran. Praktik mereka memberikan gambaran bahwa puasa adalah insting kemanusiaan untuk mencari kedamaian batin di tengah kegaduhan duniawi. Interaksi masyarakat Arab dengan komunitas luar, seperti kaum Yahudi yang menetap di wilayah Madinah dan sekitarnya, juga memperkaya khazanah tradisi puasa di semenanjung Arab. Kaum Yahudi memiliki hari-hari puasa tertentu untuk memperingati peristiwa sejarah mereka, seperti hari di mana Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Pengetahuan tentang adanya kaum berkitab yang juga menjalankan ibadah puasa menciptakan sebuah iklim di mana praktik menahan diri dianggap sebagai ciri khas orang-orang yang memiliki hubungan dengan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja mengatur alur sejarah ini agar umat Islam nantinya memiliki kesiapan mental yang kuat. Sebagaimana yang tertuang dalam pesan agung yang kemudian diabadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa kewajiban ini adalah sambungan dari umat-umat sebelumnya. Pesan tersebut menjadi sangat relevan bagi masyarakat Arab saat itu karena mereka sendiri telah menyaksikan atau melakukan praktik serupa dalam skala yang berbeda. Dalam suasana jahiliyah yang keras, di mana peperangan antar suku dan pemuasan nafsu seringkali menjadi pemandangan sehari-hari, puasa muncul sebagai jeda yang kontras. Puasa pada masa itu seringkali dianggap sebagai tindakan ksatria. Seorang laki-laki Arab yang mampu menahan haus dan lapar di tengah perjalanan jauh dianggap memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Islam kemudian mengambil nilai ketangguhan ini dan mengubahnya menjadi ketangguhan spiritual.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kekuatan fisik dan mental bangsa Arab tidak hanya digunakan untuk urusan duniawi atau kebanggaan suku, tetapi dialihkan untuk membela agama dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Transformasi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa agama tidak menghancurkan karakter asli suatu bangsa, melainkan mengarahkannya pada tujuan yang lebih mulia dan abadi. Mari kita bayangkan sejenak kehidupan di kota Mekah sebelum hijrah. Di tengah kerumunan orang yang tawaf di sekitar berhala-berhala, ada segelintir orang yang berdiam diri dalam puasa mereka, merenungi hakikat hidup. Mereka merasakan bahwa ritual penyembahan patung tidak memberikan jawaban atas kekosongan jiwa mereka. Puasa yang mereka jalankan, meskipun belum sempurna tata caranya, merupakan jeritan sunyi memohon petunjuk. Ketika cahaya Islam datang melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menemukan bahwa puasa yang selama ini mereka kenal sebagai tradisi ternyata memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan akan pentingnya puasa dalam tradisi Arab pra-Islam ini menjadi bukti bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kondisi psikologis dan sosiologis umatnya. Keunikan lain dari masa ini adalah bagaimana puasa seringkali dikaitkan dengan sumpah. Di kalangan bangsa Arab, jika seseorang ingin membuktikan keseriusannya dalam suatu janji atau sedang dalam keadaan berduka yang sangat dalam, mereka akan berhenti makan dan minum sebagai simbol pengorbanan. Meskipun motifnya masih sangat manusiawi dan terkadang berlebihan, inti dari tindakan tersebut adalah pengakuan bahwa makanan dan minuman adalah nikmat yang bisa dilepaskan demi sesuatu yang dianggap lebih penting. Islam kemudian datang untuk merasionalisasi tindakan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan yang jelas agar puasa tidak menjadi beban yang menyiksa fisik tanpa tujuan, melainkan menjadi ibadah yang teratur dan penuh hikmah. Dinamika tradisi puasa pra-Islam ini juga menjelaskan mengapa ketika nantinya perintah puasa Ramadan turun, para sahabat tidak merasa asing dengan konsep dasarnya. Mereka sudah terbiasa melihat orang berpuasa, atau bahkan melakukannya sendiri sejak masa kecil dalam rangka tradisi Asyura. Yang berbeda adalah durasi, waktu, dan tentu saja landasan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik bangsa Arab secara bertahap, mulai dari praktik yang mereka kenal hingga menuju kewajiban yang bersifat universal dan mengikat secara hukum syariat. Ini adalah strategi pendidikan ketuhanan yang sangat luar biasa, menghargai sejarah sambil melakukan koreksi besar-besaran terhadap arah dan tujuannya. Satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa dalam tradisi Arab pra-Islam, puasa tidak pernah menjadi kewajiban massal yang diatur secara ketat. Ia lebih bersifat sporadis atau berdasarkan kesepakatan adat tertentu. Islam kemudian datang untuk menyatukan barisan umat manusia melalui satu waktu puasa yang seragam, sehingga tercipta persaudaraan yang kokoh di bawah panji ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pesan bahwa puasa bukan lagi tentang tradisi suku Quraisy, bukan lagi tentang mengganti kain Ka'bah semata, tetapi tentang pembersihan total seluruh umat manusia dari kotoran syirik dan dosa. Dengan demikian, sejarah puasa di masa pra-Islam merupakan lembaran pengantar yang sangat krusial untuk memahami betapa besarnya revolusi mental yang dibawa oleh Islam bagi bangsa Arab dan seluruh dunia. Jika kita merenung, kita akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kapasitas hambanya. Persiapan mental melalui tradisi-tradisi kuno ini adalah bentuk kasih sayangnya agar manusia tidak terkejut dengan beban ibadah yang berat. Setiap tetes keringat orang Arab yang berpuasa Asyura di zaman dahulu, meskipun dilakukan dalam ketidaktahuan yang sempurna, menjadi saksi bahwa jiwa manusia memang merindukan momen di mana ia bisa melepaskan diri dari keterikatan materi. Dan melalui tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan itu akhirnya menemukan muaranya yang benar, yaitu pengabdian yang tulus dan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik seluruh alam semesta. Babak sejarah ini mengajarkan kita bahwa hidayah seringkali datang untuk menyempurnakan kebaikan yang sudah ada, mengubah tradisi menjadi ibadah, dan mengubah kebiasaan menjadi sarana menuju surga. Maka, ketika kita menjalankan puasa hari ini, kita sebenarnya sedang memegang sebuah obor yang apinya sudah mulai menyala sejak ribuan tahun lalu, melewati masa-masa kelam jahiliyah, hingga akhirnya benderang di bawah naungan syariat Islam. Kita harus menghargai setiap proses sejarah ini karena di dalamnya terdapat hikmah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tradisi puasa bangsa Arab pra-Islam adalah bukti bahwa benih-benih ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benar-benar padam, dan tugas kitalah untuk terus menjaga nyala api tersebut melalui ketaatan yang tulus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Peristiwa hijrah kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah merupakan sebuah titik balik yang sangat besar dalam sejarah peradaban Islam,
di mana umat tidak hanya berpindah secara fisik tetapi juga memasuki fase pendewasaan hukum dan spiritual. Di kota yang baru ini, suasana keagamaan terasa jauh lebih dinamis karena keberadaan berbagai macam komunitas, termasuk kaum Yahudi yang memiliki tradisi keagamaan yang sudah mapan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati bahwa praktik puasa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk yang bermacam-macam. Fase ini merupakan masa transisi yang sangat krusial, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mempersiapkan batin para sahabat untuk menerima kewajiban yang lebih besar dan terorganisir di masa yang akan datang. Dalam suasana kota yang agraris dan penuh semangat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, ibadah puasa mulai diperkenalkan sebagai sebuah identitas ketaatan yang membedakan antara seorang mukmin sejati dengan mereka yang hanya berpura-pura dalam keimanan. Salah satu momen yang paling sering dicatat dalam sejarah di fase awal Madinah ini adalah pengamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum Yahudi yang menjalankan puasa pada hari Asyura. Ketika beliau bertanya mengenai alasan dibalik puasa tersebut, mereka menjelaskan bahwa hari itu adalah hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa umat Islam memiliki hak yang lebih besar atas Nabi Musa alaihi salam dibandingkan dengan mereka. Maka, beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan kebenaran terhadap kezaliman. Ini adalah langkah awal yang sangat cerdas dalam membangun psikologi umat, di mana puasa dikaitkan dengan narasi kemenangan dan rasa syukur, bukan sekadar menahan lapar tanpa makna. Pada fase ini, puasa Asyura masih bersifat sangat ditekankan, hampir menyerupai sebuah kewajiban sebelum akhirnya syariat Ramadan turun untuk melengkapinya. Bayangkan betapa interaktifnya kehidupan para sahabat saat itu, di mana setiap perintah agama yang turun langsung diaplikasikan dalam kehidupan sosial mereka. Selain puasa Asyura, kaum muslimin di Madinah juga mulai membiasakan diri untuk menjalankan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Praktik ini menjadi semacam pelatihan rutin yang menjaga stabilitas spiritual mereka di tengah kesibukan membangun tatanan sosial baru, mendirikan masjid, dan mempersiapkan pertahanan kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik mereka secara bertahap, memberikan beban yang ringan namun konsisten agar otot-otot spiritual mereka terlatih sebelum menghadapi ujian yang lebih berat. Dalam kerangka sejarah ini, kita melihat bahwa puasa berfungsi sebagai alat pemersatu. Tidak peduli apakah seseorang berasal dari suku Aus, Khazraj, atau Muhajirin Quraisy, ketika mereka menahan lapar bersama-sama demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekat-sekat kesukuan yang selama ini menghalangi persatuan pun mulai luruh dengan sendirinya. Penting untuk kita pahami bahwa pada fase awal di Madinah ini, aturan puasa belum serumit dan sedetail yang kita jalankan sekarang. Fokus utama dari pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menanamkan niat yang tulus dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas. Puasa pada masa transisi ini adalah tentang kejujuran. Di sebuah kota yang mulai mengenal kemajemukan, integritas seorang muslim diuji melalui kemampuannya menjaga komitmen ibadah di tengah keramaian maupun kesunyian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memantau perkembangan iman mereka, dan setiap hari yang dilalui dengan berpuasa adalah langkah kaki yang semakin dekat menuju kesempurnaan syariat. Para sahabat belajar bahwa puasa bukan hanya tentang berhenti makan, tetapi tentang bagaimana mengatur ritme kehidupan agar selalu berada dalam orbit ketaatan kepada Sang Pencipta. Interaksi sosial di Madinah juga memberikan warna tersendiri bagi perkembangan puasa. Para sahabat seringkali saling berbagi informasi tentang keutamaan menahan diri, dan bagaimana puasa dapat melembutkan hati yang keras. Disinilah peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik agung sangat menonjol. Beliau menunjukkan bahwa puasa tidak seharusnya membuat seseorang menjadi lemah atau tidak produktif. Justru di fase Madinah inilah, di mana aktivitas fisik sangat tinggi untuk membangun peradaban, puasa menjadi sumber energi spiritual yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa kekuatan seorang mukmin tidak hanya terletak pada asupan nutrisi fisiknya, tetapi pada kekuatan hubungannya dengan langit. Rasa lapar yang dirasakan para sahabat di kebun-kebun kurma Madinah adalah saksi bisu betapa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melampaui segala kebutuhan jasmani yang bersifat sementara. Seiring berjalannya waktu, persiapan mental ini mencapai puncaknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang menyebutkan bahwa puasa itu dilakukan pada hari-hari yang tertentu jumlahnya. Meskipun ayat ini masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang merasa berat untuk membayar fidyah, namun arah menuju kewajiban yang lebih tetap sudah mulai terlihat jelas.
Masyarakat Madinah mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disiapkan oleh langit untuk mereka. Transisi ini sangat indah karena dilakukan tanpa paksaan yang mengejutkan, melainkan melalui proses asimilasi spiritual yang natural. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pendidik, yang mengerti kapan sebuah beban harus diletakkan di atas pundak hambanya tanpa membuatnya merasa keberatan. Keberadaan puasa di fase transisi Madinah juga menjadi pembeda yang jelas antara kaum muslimin dengan kaum munafik yang mulai bermunculan. Ibadah puasa, karena sifatnya yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi alat penyaring alami. Seseorang bisa saja mengaku beriman di hadapan publik, namun hanya mereka yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap berpuasa saat tidak ada seorang pun manusia yang melihatnya. Inilah mengapa fase Madinah sangat menekankan pada pembangunan karakter individu. Tanpa karakter yang kuat, sebuah masyarakat tidak akan mampu memikul beban syariat yang lebih luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesabaran membimbing setiap sahabat agar mereka memiliki kemandirian spiritual, sehingga saat perintah Ramadan turun nantinya, mereka sudah dalam keadaan siap tempur secara batiniah. Selama masa ini, kita juga melihat bagaimana puasa mulai dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Di Madinah, di mana terdapat kesenjangan ekonomi antara mereka yang mapan dan mereka yang baru saja kehilangan harta benda akibat hijrah, puasa menjadi jembatan rasa. Melalui rasa lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari mereka yang kaya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang miskin setiap hari. Pendidikan sosial ini sangat efektif karena bersifat praktis dan dialami secara langsung oleh tubuh. Syariat Islam di Madinah bukan sekadar teori yang tertulis, melainkan praktik nyata yang dirasakan dalam setiap tarikan napas dan setiap keroncongan perut orang-orang yang beriman. Persaudaraan Islam yang legendaris di Madinah itu dibangun di atas fondasi rasa sakit dan rasa lapar yang sama demi tujuan yang mulia. Jika kita merenungkan perjalanan sejarah ini secara interaktif, kita akan menyadari bahwa setiap aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan memiliki alasan yang mendalam. Tidak ada satupun perintahnya yang sia-sia. Fase transisi ini adalah bukti bahwa Islam sangat menghargai proses. Sebelum puncak kewajiban itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu bagi manusia untuk beradaptasi, untuk jatuh dan bangun, dan untuk mencari makna di balik setiap tindakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama selalu berada di garis depan, memberikan contoh bagaimana menjalankan puasa dengan penuh kegembiraan dan antusiasme, bukan sebagai beban yang memberatkan langkah kaki. Semangat inilah yang kemudian menular kepada seluruh penduduk Madinah, menciptakan sebuah ekosistem iman yang sangat kondusif bagi pertumbuhan syariat Islam. Pada akhirnya, fase transisi di Madinah ini menutup sebuah babak awal dan membuka jalan menuju babak paling krusial dalam sejarah Islam, yaitu penetapan bulan Ramadan sebagai bulan suci yang penuh berkah. Namun, tanpa memahami apa yang terjadi di hari-hari awal di Madinah, kita tidak akan bisa sepenuhnya menghargai betapa besarnya perjuangan dan persiapan yang telah dilakukan oleh generasi awal umat ini. Mereka adalah orang-orang pilihan yang telah lulus dalam ujian puasa-puasa awal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengemban amanah puasa Ramadan yang menjadi rukun Islam ketiga. Setiap detik yang mereka lalui dalam kondisi berpuasa di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah investasi berharga bagi kejayaan Islam yang manfaatnya kita rasakan hingga hari ini. Kesabaran mereka dalam menanti dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cermin bagi kita semua bahwa setiap proses menuju ketakwaan membutuhkan waktu, ketulusan, dan tentu saja, bimbingan yang tepat dari Sang Maha Pencipta. Marilah kita mengambil pelajaran dari fase ini, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan hari ini adalah hasil dari sebuah proses panjang sejarah yang penuh dengan keringat dan doa para nabi serta sahabat. Kita harus memperlakukan ibadah puasa kita dengan rasa hormat yang sama besarnya dengan apa yang dirasakan oleh penduduk Madinah saat pertama kali diperintahkan untuk berpuasa. Dengan demikian, puasa kita tidak akan pernah kering dari makna dan tidak akan pernah kehilangan ruhnya, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain ibadah ini sebagai sarana terbaik untuk meninggikan derajat kemanusiaan kita di hadapannya melalui teladan sempurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Momen yang paling dinantikan dalam sejarah pensyariatan Islam akhirnya tiba ketika fajar baru menyingsing di kota Madinah pada tahun kedua Hijriah. Pada masa itu, atmosfer spiritual di kalangan kaum muslimin sudah berada pada tingkat kematangan yang luar biasa setelah melalui berbagai tempaan ujian fisik dan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Bijaksana, memilih waktu yang sangat tepat untuk menurunkan perintah yang akan menjadi salah satu pilar utama agama ini. Perintah tersebut bukan sekadar anjuran atau tradisi yang bisa dipilih,
melainkan sebuah kewajiban mutlak bagi setiap individu yang mengaku beriman. Tepat pada bulan Syaban, wahyu yang agung itu turun menyapa hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa kabar bahwa bulan Ramadan kini telah ditetapkan sebagai bulan suci untuk berpuasa. Keputusan langit ini dicatat secara abadi dalam lembaran suci melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan alasan logis di baliknya, yaitu untuk meraih derajat takwa. Bayangkan reaksi para sahabat saat pertama kali mendengar pengumuman ini dari lisan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajah mereka, melainkan semangat yang membara untuk segera menjalankan perintah Tuhan mereka. Transisi dari puasa-puasa sunnah yang bersifat ringan menuju puasa 1 bulan penuh adalah sebuah lompatan besar. Namun, karena mereka telah dididik dengan cinta dan ketaatan, beban ini terasa sangat ringan. Perintah ini datang sebagai jawaban atas kerinduan jiwa-jiwa mukmin yang ingin membuktikan totalitas pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan pun secara resmi dinobatkan sebagai madrasah, atau sekolah spiritual tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam hingga akhir zaman nanti. Keunikan dari turunnya perintah ini adalah konteks waktunya yang berdekatan dengan peristiwa besar lainnya, yaitu persiapan menuju Perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan sebuah realita yang sangat kuat bahwa puasa bukanlah penghalang bagi perjuangan fisik yang berat. Justru, puasa adalah sumber kekuatan yang tersembunyi. Saat itu, para sahabat diperintahkan untuk menahan lapar dan haus di tengah terik matahari yang sangat menyengat, sementara pada saat yang sama mereka harus menyiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi pasukan musyrik yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jika kita melihat secara logika manusia biasa, mungkin melakukan puasa di tengah kondisi perang adalah hal yang sangat berat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain. Dia ingin mencetak generasi yang memiliki ketangguhan luar biasa, di mana kekuatan mereka tidak lagi bersumber dari roti dan air, melainkan dari kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fase ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menjelaskan secara detail bagaimana operasional ibadah Ramadan ini dijalankan. Beliau menjelaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang memindahkan waktu makan, tetapi tentang menghidupkan malam dengan doa dan menyucikan siang dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melengkapi syariat ini dengan menurunkan ayat selanjutnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Penegasan ini mengukuhkan posisi Ramadan sebagai bulan yang sangat istimewa karena ia merupakan bulan kelahiran kitab suci. Interaksi antara puasa dan Al-Quran menjadi dua sayap yang akan menerbangkan derajat seorang mukmin menuju langit ketakwaan. Perintah wajib ini juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Madinah. Setiap orang mulai berlomba-lomba dalam kebaikan. Rumah-rumah dipenuhi dengan suara tilawah Al-Quran, dan masjid-masjid menjadi pusat kegiatan spiritual yang tak pernah sepi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membangun sebuah prototipe masyarakat ideal melalui Ramadan. Dalam setiap detiknya, para sahabat belajar tentang kesabaran tingkat tinggi. Mereka belajar bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didahulukan di atas rasa lapar yang melilit perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendampingi mereka, memberikan motivasi bahwa setiap tetes peluh orang yang berpuasa akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Disinilah letak keindahan syariat Islam, di mana perintah yang nampaknya membebani fisik ternyata adalah hadiah yang paling membahagiakan bagi jiwa yang merindukan Tuhannya. Ada sebuah dinamika yang menarik ketika kewajiban ini pertama kali dijalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, seperti orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan, bukan kesempitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam lanjutan ayat di Quran Surah Al-Baqarah bahwa Dia menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Prinsip ini menjadi pondasi penting dalam hukum Islam. Meskipun puasa adalah wajib, namun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melampaui segalanya. Para sahabat pun menjalankan ibadah ini dengan penuh kegembiraan karena mereka merasa sangat diperhatikan oleh pencipta mereka. Setiap aturan dibuat untuk kebaikan mereka sendiri, bukan untuk menyusahkan. Mari kita bayangkan suasana di pasar-pasar Madinah saat itu.
Aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun ada sebuah kedamaian yang menyelimuti karena setiap orang sedang dalam kondisi menjaga lisan dan perbuatan mereka. Puasa Ramadan yang pertama kali ini menjadi momentum revolusi akhlak. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi kecurangan dalam timbangan, karena semua orang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasi mereka melalui ibadah puasa yang bersifat rahasia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pada rasa lapar dan hausnya. Pendidikan karakter inilah yang menjadikan generasi sahabat sebagai generasi terbaik yang pernah ada dalam sejarah manusia. Mereka bukan hanya ahli ibadah secara ritual, tetapi juga pahlawan dalam integritas moral. Selama bulan Ramadan perdana tersebut, semangat kedermawanan juga meningkat drastis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi jauh lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan tiba. Hal ini menginspirasi para sahabat untuk saling berbagi makanan berbuka, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain Ramadan sebagai momen di mana sirkulasi harta dan cinta kasih berjalan dengan sangat cepat di tengah umat. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lapar sendirian saat waktu berbuka tiba. Inilah kekuatan sosial dari sebuah perintah wajib. Ramadan menyatukan hati-hati yang berselisih dan mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang. Semua itu terjadi karena satu perintah yang turun dari langit, yang ditaati dengan penuh ketulusan. Puncak dari Ramadan pertama ini adalah kemenangan besar di Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemenangan ini merupakan bukti nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa memberikan pertolongan yang tidak terduga. Pasukan Muslim yang jumlahnya hanya sekitar 300-an orang mampu mengalahkan pasukan musuh yang berjumlah 1.000 orang dengan perlengkapan lengkap. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah yang tak terhapuskan bahwa kekuatan spiritual yang dibangun melalui puasa adalah kunci utama kesuksesan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengukir di hati setiap mukmin bahwa jika mereka mampu menaklukkan nafsu mereka melalui puasa, maka menaklukkan musuh di medan perang akan menjadi hal yang sangat mudah baginya untuk diwujudkan. Setelah menjalani 30 hari yang penuh dengan pengalaman spiritual baru, para sahabat merayakan kemenangan itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ramadan pertama ini telah mengubah wajah Madinah selamanya. Ia bukan lagi sekadar kota tempat pengungsian, tetapi telah berubah menjadi pusat peradaban baru yang dibangun di atas pilar ketaatan. Kewajiban puasa Ramadan yang turun di tahun kedua Hijriah ini adalah tanda bahwa Islam telah memiliki sistem kehidupan yang komprehensif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya melalui bulan yang penuh barokah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menanamkan benih ketaatan yang sangat kokoh, yang akan terus tumbuh dan berbuah di masa-masa mendatang. Penting bagi kita di zaman sekarang untuk terus menghidupkan semangat Ramadan pertama tersebut. Kita harus menyadari bahwa setiap kali bulan suci itu datang, kita sedang dipanggil untuk kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah wajib ini bukan sekadar rutinitas kalender, melainkan sebuah kesempatan emas untuk merestorasi kembali jiwa kita yang mungkin telah lelah oleh urusan dunia. Mari kita jalankan puasa dengan penuh kesadaran, sebagaimana para sahabat menjalankannya di bawah bimbingan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kita akan merasakan manisnya iman yang sama, dan kita akan meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu derajat takwa yang sesungguhnya. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan kompas dalam melangkah menuju keridaannya yang abadi. Babak ini menutup sebuah pencarian panjang umat manusia akan makna ketaatan. Dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga tiba di Madinah, syariat puasa telah menempuh perjalanan yang luar biasa hingga akhirnya bernaung di bawah bendera Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua ini dengan sangat indah, dan tugas kita hanyalah patuh dan tunduk pada segala ketetapannya. Marilah kita jaga amanah puasa ini dengan sebaik-baiknya, karena di dalamnya terdapat rahasia kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa ditemukan di tempat lain. Kehadiran Ramadan dalam hidup kita adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, memberikan kita peluang setiap tahun untuk kembali suci dan bersih dari noda dosa, sebagaimana bayi yang baru lahir ke dunia. Perjalanan syariat puasa mencapai titik puncaknya melalui serangkaian proses penyempurnaan yang sangat indah dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa-masa awal kewajiban Ramadan ditetapkan, aturan yang berlaku jauh lebih ketat dibandingkan dengan apa yang kita jalankan saat ini. Bayangkan betapa beratnya perjuangan para sahabat di masa itu. Mereka diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hanya selama mereka belum tidur setelah waktu berbuka tiba.
Jika seseorang tertidur meskipun hanya sekejap setelah maghrib, maka pada saat ia terbangun, ia sudah dianggap memulai puasa untuk hari berikutnya dan tidak diperbolehkan lagi menyentuh makanan hingga waktu berbuka esok harinya. Ini adalah fase ujian kesungguhan yang sangat luar biasa bagi umat Islam yang baru saja membangun peradaban di Madinah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kelemahan hambanya, tidak membiarkan kesulitan tersebut berlangsung selamanya, karena Islam adalah agama yang membawa misi kemudahan dan kasih sayang bagi seluruh alam. Sejarah mencatat peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat mulia bernama Qais bin Shirmah. Setelah seharian bekerja keras di kebun kurmanya dalam kondisi berpuasa, ia pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat letih. Saat menunggu istrinya menyiapkan makanan berbuka, rasa kantuk yang tak tertahankan menyerangnya hingga ia tertidur. Ketika ia terbangun, sesuai aturan yang berlaku saat itu, ia tidak boleh makan lagi dan harus melanjutkan puasanya hingga keesokan harinya. Akibatnya, pada siang hari berikutnya, ia jatuh pingsan karena kelelahan dan kelaparan yang sangat hebat. Peristiwa-peristiwa serupa juga dialami oleh beberapa sahabat lain yang merasa kesulitan menahan hasrat biologis mereka di malam hari setelah terbangun dari tidur. Kabar mengenai kesulitan-kesulitan ini sampai kepada telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi sebab turunnya rahmat besar dari langit untuk meringankan beban umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat yang membawa kegembiraan luar biasa bagi seluruh kaum muslimin, yang mengizinkan mereka untuk menikmati karunia-Nya sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Ketentuan ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ayat ini merupakan deklarasi kasih sayang yang mengubah wajah Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kemudahan, di mana malam-malamnya menjadi waktu untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan memenuhi kebutuhan fisik secara halal. Dengan turunnya ayat ini, batasan puasa menjadi sangat jelas dan tegas, dari terbit fajar syodik hingga terbenamnya matahari. Penyempurnaan aturan ini juga menegaskan identitas puasa umat Islam yang membedakannya dengan praktik puasa kaum-kaum terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memperkenalkan tradisi sahur sebagai pembeda utama antara puasa muslim dengan puasa ahli kitab. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Sahur bukan hanya sekadar aktivitas makan sebelum subuh, melainkan sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat keberkahan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bahkan bersyalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Interaksi antara hamba dan penciptanya kini menjadi lebih intim, di mana setiap detik di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, bernilai pahala yang berlipat ganda. Selain kelonggaran dalam hal waktu, penyempurnaan syariat ini juga menetapkan Ramadan sebagai madrasah bagi pengembangan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa puasa yang sempurna bukan hanya menahan perut dari makanan, tetapi juga menahan lisan dari perkataan kotor, menahan mata dari pandangan yang tidak terjaga, dan menahan hati dari penyakit dengki. Syariat Ramadan berevolusi menjadi sebuah sistem detoksifikasi total bagi manusia. Jika seseorang mencela atau memusuhi kita saat sedang berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk merespons dengan kalimat, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Ini adalah sebuah latihan pengendalian diri yang sangat tinggi kualitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin setiap hambanya keluar dari bulan Ramadan bukan hanya dengan badan yang sehat, tetapi dengan jiwa yang tangguh dan karakter yang mulia. Menjelang akhir masa kenabian, praktik ibadah di bulan Ramadan semakin diperkaya dengan sunnah-sunnah yang memperindah hubungan sosial dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan tentang itikaf, yaitu berdiam diri di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan waktu tepatnya malam tersebut agar umat Islam terus bersemangat dalam beribadah dan tidak hanya mengandalkan 1 malam saja. Dinamika ini menciptakan atmosfer kompetisi dalam kebaikan yang sangat indah di tengah masyarakat Madinah, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya urusan vertikal dengan Tuhan,
Penyempurnaan syariat puasa juga menyentuh dimensi horizontal melalui kewajiban zakat fitrah di akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat ini sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor selama sebulan penuh, sekaligus sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin agar mereka juga dapat merasakan kegembiraan di hari raya. Ini adalah penutup yang sangat manis bagi rangkaian ibadah Ramadan. Sejarah mencatat bahwa Islam tidak membiarkan seorang hamba merayakan kemenangannya sendirian dalam kemewahan sementara saudaranya kelaparan. Dengan demikian, Ramadan adalah simbol solidaritas kemanusiaan yang paling nyata, yang akarnya ditarik dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merenungkan seluruh rangkaian evolusi ini, kita akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sebuah sistem yang sangat sempurna. Dimulai dari tantangan berat di masa awal hingga kemudahan yang kita rasakan saat ini, semuanya adalah proses pendidikan bagi jiwa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat beliau terus memberikan penekanan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Janji ini adalah motivasi terbesar bagi setiap muslim untuk memberikan yang terbaik dalam setiap Ramadan yang mereka temui. Kesempurnaan syariat ini menutup celah-celah keraguan dan menjadikan puasa sebagai ibadah yang sangat dicintai oleh jiwa yang merindukan kedamaian. Penutup dari sejarah panjang asal-usul puasa ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa puasa adalah identitas abadi orang-orang yang bertakwa. Dari nabi pertama hingga nabi terakhir, dari syariat yang sangat sederhana hingga syariat Ramadan yang sangat kompleks dan indah, tujuannya tetap satu, mengembalikan manusia pada fitrah kesuciannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur setiap detailnya dengan sangat presisi. Kita sebagai umat akhir zaman memiliki keberuntungan yang luar biasa karena mewarisi syariat yang sudah sempurna ini. Tugas kita bukan lagi meraba-raba bagaimana cara beribadah, melainkan bagaimana menjaga kualitas ibadah tersebut agar benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun, Ramadan datang mengetuk pintu hati kita sebagai pengingat bahwa kita adalah makhluk spiritual yang sedang menempuh perjalanan menuju keabadian. Marilah kita jadikan pemahaman sejarah ini sebagai landasan untuk menjalankan puasa dengan lebih bermakna. Puasa kita seharusnya tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan yang kita rindukan kehadirannya. Bayangkan rasa syukur para sahabat ketika ayat keringanan turun. Rasa syukur itulah yang seharusnya juga mengalir dalam nadi kita setiap kali kita berbuka puasa atau menikmati makan sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan Ramadan, maka muliakanlah Ramadan dengan ketaatan yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan obor petunjuk ini kepada kita, dan menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskannya kepada generasi mendatang dengan penuh cinta dan pemahaman yang benar. Sebagai penutup, ketahuilah bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala klaim secara khusus bagi dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Rahasia keagungan ini adalah puncak dari segala ilmu sejarah yang kita pelajari tentang puasa. Melalui puasa, kita belajar melepaskan ketergantungan pada dunia dan hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap detik puasa yang kita jalani menjadi saksi pembela bagi kita di hari perhitungan kelak, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipanggil memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi mereka yang istiqomah dalam menjalankan puasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Ramadan yang tak ternilai harganya.